Usai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, Joko Widodo memilih tanah Papua sebagai lokasi kunjungan kerja yang pertama. Di Jayapura, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Yutefa yang menjadi simbol kemajuan di Papua. Sedangkan di Arfak, Papua Barat, Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan jalan, bandara, serta pasar. Tanah Papua harus maju seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Tadi sudah saya sampaikan ada 139 km jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Merah dan megah. Inilah jembatan Yutefa yang membentang sepanjang 733 meter dengan lebar 17 meter. Jembatan Yutefa menjadi jembatan dengan tipe pelengkung baja yang terpanjang di tanah Papua. Jembatan ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berupa akses jalan sepanjang 9.950 meter. Bagian kedua merupakan jalan pendekat sepanjang 320 meter. Bagian ketiga merupakan jembatan pendekat sepanjang 900 meter dengan bentang utama sepanjang 433 meter. Jembatan Yutefa menjadi solusi atas sejumlah masalah sekaligus. Pertama, mempersingkat jarak tempuh dari kota Jayapura menuju pos perbatasan Indonesia Papua Nugini di Skau. Kedua, menjadi solusi kepadatan penduduk di kota Jayapura. Ketiga, menjadi sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2020 di Papua. Presiden Joko Widodo menyatakan jembatan Yutefa tak hanya menjadi simbol persatuan, yang lebih penting menjadi simbol kemajuan di Papua. Jembatan ini juga menjadi tonggak sejarah di tanah Papua, bukan hanya simbol penting yang menyatukan kita sebagai bangsa, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, tapi juga simbol pentingnya sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. Presiden sengaja memilih Papua dan Papua Barat sebagai lokasi kunjungan kerja pertama usai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua. Di Kabupaten Pegunungan Arfak, Jokowi menegaskan komitmen untuk membangun infrastruktur di Papua. Karena masukan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati yang membutuhkan infrastruktur jalan, sehingga produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena di sini memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali, baik tadi kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, dan ini akan bisa berkembang kalau bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain. Dan untuk menjual ke provinsi lain dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai. Dan tadi sudah saya sampaikan ada 139 km jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Presiden Jokowi juga berjanji membangun bandara dalam waktu 2 tahun. Yang kedua juga airport yang dalam 2 tahun ini akan kita selesaikan. Ya. Demi Allah, saya bersumpah. Melanjutkan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program kerja Presiden Jokowi pada periode pemerintahannya yang kedua. Menurut Jokowi, infrastruktur akan membawa Indonesia memenangi kompetisi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda dengan informasi mengenai menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi menjadi visi Presiden Jokowi untuk Indonesia pada tahun 2045. Namun pembangunan serta pertumbuhan ekonomi butuh stabilitas politik dan keamanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.